Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Agustina dengan NIM 24041124. Melalui video pidato ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Juliati, SPD MPD. Pidato ini bertema tentang pendidikan dan saya mengangkat judul Mengatasi Kesenjangan Internet di Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat bisa melakukan aktivitas seperti biasa hingga saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita sanjung tinggikan kepada kepakuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Ibu Juliati, SPD MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Dalam zaman digital saat ini, internet telah menjadi elemen penting di kehidupan sehari-hari, termasuk di sektor pendidikan. Namun, sayangnya tidak semua sekolah dan siswa menikmati akses yang setara terhadap teknologi ini. Kesenjangan internet dalam lembaga pendidikan yang sering disebut sebagai jurang digital menjadi isu serius yang menghalangi kemajuan pendidikan di Indonesia. Hari ini, saya ingin mengangkat topik ini dengan harapan kita semua bisa bersama-sama mencari jalan keluar untuk menciptakan pendidikan yang lebih adil dan merata. Mari kita pikirkan bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap anak, dimanapun mereka berada, mendapatkan kesempatan belajar melalui internet yang sama. Kekurangan akses internet di institusi pendidikan bukanlah isu yang baru. Akibatnya, semakin terlihat jelas dengan berkembangnya teknologi digital saat ini. Izinkan saya menjelaskan beberapa poin pentingnya. Pertama, mari kita lihat penyebab dari ketidaksetaraan ini. Di area perkotaan, banyak sekolah yang memiliki infrastruktur yang baik, termasuk wifi cepat dan perangkat komputer yang memadai. Sementara itu, di daerah pedesaan atau terpencil, masih banyak sekolah yang mengandalkan internet yang lambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan oleh faktor geografi, seperti terbatasnya jaringan telekomunikasi, serta masalah ekonomi yang membuat orang tua siswa sulit untuk membeli perangkat. Hal ini semakin memperburuk keadaan. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa sekitar 30% wilayah di Indonesia masih kekurangan akses internet yang baik, yang secara langsung memengaruhi kesempatan pendidikan. Kedua, dampaknya terhadap pendidikan. Murid di sekolah yang memiliki akses internet yang minim kerap kali mengalami kesulitan saat pembelajaran daring. Mereka tidak dapat mengikuti kelas online, mendapatkan materi ajar digital, atau terlibat dalam proyek kerjasama. Situasi ini menciptakan perbedaan dalam pencapaian, di mana murid yang tinggal di daerah yang internetnya bagus akan jauh lebih berkembang dan unggul. Sementara di daerah terpencil atau perdesaan, mereka akan merasakan frustasi dan keputusasaan. Ketiga, alternatif yang dapat kita laksanakan. Pemerintah perlu mempercepat proses pembangunan infrastruktur seperti inisiasi Palaparing yang sudah berjalan, namun harus diperluas ke lokasi-lokasi terpencil. Sekolah-sekolah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk menyediakan hotspot gratis atau program subsidi. Selain itu, dibutuhkan kampanye literasi digital untuk mengajarkan siswa dan guru tentang cara memanfaatkan teknologi secara efisien. Mari kita dukung inisiatif seperti program Sekolah Pintar yang memberikan perangkat dan akses internet bagi siswa yang kurang beruntung. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat mengatasi kesenjangan ini dalam waktu dekat. Sebagai penutup, ketidakmerataan akses internet di lembaga pendidikan merupakan isu yang perlu kita tangani secara kolektif demi menciptakan pendidikan yang merangkul semua pihak. Mari kita gunakan ini sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan, karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan masa depan yang baik melalui akses yang setara terhadap teknologi.
Saya mendukung semua pihak untuk ikut berperan, melalui dari tindakan kecil seperti mendukung program penggalangan dana perangkat, hingga memperjuangkan kebijakan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video pidato saya untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Terima kasih atas segala partisipasi waktu yang telah kalian luangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.